tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi. Apakah ini akan terjadi pada Ramadan yang akan datang? Karena diperkirakan Ramadan yang akan datang pertengahan bersamaan dengan hari Jumat. Nah, saudara-saudara yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, suatu hal yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi ini merupakan termasuk salah satu tanda-tanda kiamat kecil, asyratus sa'ah as-sughra. Dan tetapi walaupun Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil, Imam Mahdi ini kata para ulama merupakan mata rantai penghubung, lingkaran penghubung antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Karena begitu Imam Mahdi keluar, maka akan menyusul kemudian tanda-tanda kiamat besar, seperti keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, lalu keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan tanda-tanda kiamat besar lainnya. Nah, karena begitu penting bahasan masalah Imam Mahdi, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajib meyakini adanya Imam Mahdi. Jadi keberadaan Imam Mahdi ini masuk di dalam konteks akidah. Mengapa keberadaan Imam Mahdi ini masuk di dalam konteks akidah, dalam bagian akidah? Karena keberadaan Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan hadis-hadis mutawatir. Banyak kitab-kitab khusus yang ditulis berkaitan dengan Imam Mahdi. Selain para ulama kita dulu di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lain menyebutkan Imam Mahdi, para ulama ahli hadis banyak yang menulis kitab-kitab khusus tentang Imam Mahdi. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani, pengarang kitab Hilyatul Auliya. Beliau menulis kitab berjudul Akhbarul Mahdi, di mana dari kitab tersebut Akhbarul Mahdi, kemudian kitab itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ditalkhis, dilakukan talkhis ya, diringkas, dibuang sanad-sanadnya, dan ditambah dengan hadis-hadis lain tentang Imam Mahdi. Dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 57 ada risalah khusus Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Beliau menulis tentang hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Kemudian ada juga ulama dulu bermazhab Syafi'i, Al-Imam Yusuf bin Yahya bin Muhammad bin Ali Al-Maqdisi As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau wafat setelah tahun 658 Hijriah. Menulis kitab berjudul Iqdud Durar fi Akhbaril Muntazar. Ini tentang Imam Mahdi. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti seperti tadi menulis kitab yang berjudul Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kemudian ulama berikutnya Al-Imam Ali bin Husamuddin yang dikenal dengan Al-Muttaqi Al-Hindi, pengarang kitab Kanzul Ummal yang melakukan tartib terhadap kitab Jam'ul Jawami atau Al-Jami'ul Kabir. Beliau ini menulis kitab berjudul Al-Burhan fi Alamati Mahdi Akhiriz Zaman, petunjuk tentang tanda-tanda Imam Mahdi pada akhir zaman. Dan ulama-ulama modern juga banyak yang menulis tentang Imam Mahdi. Di antaranya As-Sayyid Al-Alam Al-Muhaddits Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau menulis kitab berjudul Al-Mahdi Al-Muntazar.
Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir. Di sini Syekh Al-Ghumari dalam Al-Mahdi Al-Muntazar di bagian muqaddimah menulis bab fi tawaturi ahaditsil Mahdi. Pengantar tentang kemutawatiran, mutawatirnya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi derajatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari banyak jalur yang meyakinkan dan tidak memungkinkan terjadinya rekayasa kebohongan. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Dan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir disampaikan oleh banyak ulama. Di sini Syekh Al-Ghumari mengutip perkataan Al-Imam Al-Hafidh Abul Husain Al-Aburi di dalam kitabnya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, tawataratil akhbar wastafadat bi kathrati ruwatiha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi maji'il mahdi wa annahu min ahli baitik wa annahu yamla'ul arda 'adlan wa anna Isa alaihi salatu wassalam yakhruju fayusa'iduhu 'ala qatlid dajjal wa annahu ya'ummu hadhihi al-ummata wa Isa alaihi salatu wassalam khalfahu fi tulin min qassatihi wa amrihi. Beliau Al-Hafidh Abul Husain Al-Aburi berkata, hadis-hadis datang secara mutawatir dan meluap dengan banyaknya perawi-perawi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Imam Mahdi dan bahwa Imam Mahdi termasuk keluarga beliau. Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan karena seluruh dunia akan ditaklukkan oleh beliau. Dan sesungguhnya Isa alaihissalam setelah itu akan keluar lalu membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan bahwasannya Imam Mahdi akan menjadi imam umat Islam di dalam sholat, dan Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang beliau. Ceritanya panjang. Nah, karena hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, ini bahwa Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, Al-Hafidh As-Suyuti dalam Al-Arful Wardi, kemudian Al-Muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani dalam Syarhul Mawahib, dan ulama-ulama yang lain. Maka bagaimana orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi berarti termasuk aliran sesat? Karenanya di sini wa munkiruha yu'tabaru mubtadi'an dhallan min jumlatil firaq al-mubtadi'ah ad-dhallah. Orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi berarti dia ahli bid'ah yang tersesat dan masuk dalam golongan-golongan ahli bid'ah yang sesat. Mengapa? Karena hadisnya mutawatir. Nah, ada pertanyaan, kenapa yang mengingkari Imam Mahdi yang mutawatir ini tidak dikafirkan? Ini kan mutawatir, meyakinkan. Karena masalah Imam Mahdi ini, Imam Mahdi bukan termasuk maklum minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti. Ini tentang Imam Mahdi. Dan tidak ada nas di dalam Al-Quran. Karenanya tidak sampai pada batas kufur, tetapi sesat dan menyesatkan. Nah, saudara-saudara, seperti dikatakan tadi, bahwa kedatangan Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil, tetapi menjadi penghubung dengan tanda-tanda kiamat besar. Salah satu tanda-tanda kemunculannya Imam Mahdi adalah dengan adanya ledakan suara pada malam Jumat pertengahan Ramadan. Nah, kira-kira ini terjadi pada Ramadan yang akan datang apa enggak? Kalau melihat berbagai peristiwa, hadis-hadis, insya Allah Ramadan yang akan datang belum terjadi. Mengapa? Karena tanda-tanda kiamat kecil pra kedatangan Imam Mahdi ini belum terjadi semua.
Walaupun sebagian terjadi, tetapi belum sampai mencapai klimaks. Belum terjadi semua. Apa tanda-tanda kiamat kecil menjelang pra kedatangan Imam Mahdi? Di antaranya rusaknya sistem pemerintahan di dunia Islam. Di mana ketimpangan atau rusaknya sistem pemerintahan di dunia Islam ini ditandai dengan tidak terlaksananya hukum-hukum syariat dalam negara Islam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil pra al-Mahdi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, hadisnya sahih, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latung qadanna ural Islam urwatan urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan benar-benar diputus satu demi satu. Tali-tali Islam akan dipotong satu demi satu. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam akan ditinggalkan secara resmi satu demi satu. Nggak boleh dilaksanakan. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada tali Islam, ada simpul Islam yang terputus, maka umat Islam, orang-orang akan berpegangan dengan tali berikutnya. Apa saja? Awwaluhunna al-hukm. Simpul Islam pertama yang dibatalkan, diputus, tidak dilaksanakan adalah hukum. Maksudnya apa? Sistem pemerintahan Islam, sistem pemerintahan tidak menggunakan hukum-hukum Islam. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaika.